muter-muter begini. Itu mah kebangetan itu. Itu yang dimaksud bukan itu, kita kadang-kadang ceritanya agak lebay aja. Bukan diputer-puter itu. Ada riwayat yang mengatakan karena Rasulullah apa namanya? Yuharriku, ya. Menggerakkan ini Bapak Ibu bisa berarti menggerak-gerakan atau menggerakkan sekali saja, itu namanya tahrik. Jadi ada yang meriwayatkan menggerakkan tapi dengan kencang gitu ya. Ada yang begini. Pada saat apa namanya? Pada saat tahiyat. Gini tuh. Ya. Gini terus. Itu ada, itu memang riwayatnya ada. Jadi jangan aneh. Tapi kalau itu mengganggu, maka ambil saja yang diajarin orang tua kita. Jadi nggak aneh orang lain gitu. Tapi juga ya kita perlu tahu ini pentingnya ilmu. Oh, yang kayak begitu tuh biasanya di mazhab Hambali yang pakai. Yang begini-begini tuh. Karena Rasulullah sangat menggerakkannya dengan kencang begitu. Ada begini aja pada saat tahiyat. Nah, kalau kita pada saat illallah, asyhadu alla ilaha illallah, begitu ya, yang diajarin orang tua kita dan ulama memang mengatakan demikian. Termasuknya di di Imam Nawawi Banten dalam Kasyifatus Saja, dalam kitab beliau fikihnya, begitu. Ada juga orang tasawuf, setiap membaca lafaz Allah digerakin tangannya. Ya. Orang-orang sufi biasanya begitu. Karena Rasulullah sama. Rasulullah kalau melafadzkan Allah, dia selalu mengisyaratkan tangannya ke atas. Jadi gitu memang caranya. Jadi begini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illa, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah. Perhatiin ya, pada saat ada lafaz Allah dia naik. Ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Ya. Setiap kata Allah itu dia berisyarat, ya. Itu rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11 tasyahud akhir. Apa tadi bacaannya? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lafaz yang begitu. Muhammadan Rasulullah, ada yang begitu juga. Silahkan mau ambil yang mana. Itu yang ke-11. Jadi yang ke-10 duduk tasyahud akhirnya, yang ke-11 membaca tasyahudnya. Yang ke-12 membaca sholawat kepada Nabi. Ya, sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan kepada keluarganya Nabi itu. Bahkan kepada keluarganya. Mati. Oh, ada. Ya. Udah ada lagi, Bulin. Sekarang udah kedengeran, Bulin? Ya. Oke, saya ulangi lagi bahwasannya rukun yang ke-10 apa? Duduk untuk tasyahud akhir. Ya, ingat ya, beda nih. Yang ke-10 duduknya. Ya kan? Yang ke-11 membaca apa? Tasyahudnya. Apa baca dari mulai apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Itu baca tasyahud akhir. Nah, yang ke-12 baca sholawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Ya. Makanya kalau dalam tasyahud awal ini bukan rukun. Tasyahud awal itu bukan apa? Bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Nanti akan saya jelaskan. Dan pada saat tasyahud awal itu nggak wajib untuk membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Makanya orang tua tuh kalau tasyahud awal suruh bacanya sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sampai situ doang kan? Nah, kalau di tasyahud akhir harus lengkap. Tuh, yang ke-12 baca sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oh, Pak, ada yang pakai sayyidina apa yang ada yang pakai enggak, Pak? Sayyidina mah enggak, diributin aja.
Udah, yang mau pakai Sayyidina silahkan. Karena apa? Karena dia menghormati sesuatu yang ada di sebuah panggilan. Iya, kita manggil suami aja Pak Sudarsono, suaminya ibu manggilnya apa? Darsono gitu apa Pak? Apa Bu Rumina kalau manggil suaminya gimana tuh? Mas, Pak kan gitu ya. Bu Yuli coba. Bu Yuli kalau manggil Pak Imam, Mam, sini Mam. Kalau Pak Imam bakal marah itu. Coba Bu Cincin dah. Bu Lili, coba Bu Lili manggil Pak Lili gimana? Ya kita panggil Nabi dengan kata Sayyidina, atau itu juga boleh dong. Tapi ada juga yang mengatakan, oh saya pengen nggak pakai Sayyidina, boleh nggak Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Saya kenapa nggak mau pakai Sayyidina? Saya sesuai dengan tulisannya Nabi begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terserah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang perlu dipertentangkan di sini. Kalau mau mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dua-duanya diajarkan Nabi. Ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Kata Rasulullah begitu. Aku adalah sayyidnya Bani Adam dan tidak ada kebanggaan buat saya. Saya tidak sombong, saya nggak sombong. Tapi saya adalah sayyidnya atau tuannya Bani Adam. Diajari Nabi. Berarti kita manggil Nabi apa? Sayyid Muhammad. Ya, kalau kita manggil keturunannya Nabi aja Habib kok. Ya nggak, atau nggak Sayyid atau nggak Syarif. Kalau yang perempuan Syarifah. Tanya Bu Jamila tuh, yang kenal orang itu banyak. Misalnya yang kemarin ngisi Al Habib Abdurrahman, itu pakai Abdul Habib juga. Boleh. Ya ini masalah rasa kan gitu ya. Silahkan aja. Bu Endang kalau manggil suaminya siapa? Bu Endang suaminya namanya siapa sih? Ya lupa saya itu. Hah? Pak Endang. Dang ya enggak juga. Pokoknya saya anjurkan kepada semua jamaah untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Yang sekarang ini umat Islam yang harus dipegang itu adalah saling menghormati. Iya, kalau nggak ada menghormati abis kita udah ribut mulu. Ini pakai kunut, nggak kunut, ini ribut. Udah, yang kunut ada dalilnya, yang nggak kunut juga ada dalilnya. Yang mau maulid, ini masuk bulan maulid ini, Bu Hajah Eis pagi-pagi udah marhaban syahra maulidin Nabi. Oh iya, yang mau bikin maulid Nabi silahkan. Iya, bergembira dengan kelahirannya Nabi itu boleh, sangat boleh. Nabi pernah nyusu sama budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi. Namanya Thuwaibah. Sayyidina Hamzah juga pernah nyusu dengan Sayyidatuna Thuwaibah. Sayyidatuna Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Pada saat Nabi lahir, dia kabarin Abu Lahab. Abu Lahab, tuan Abu Lahab, saya kabarkan ponakanmu si Muhammad sudah lahir tuh. Dengan mendengar Abu Lahab nih, padahal Abu Lahab nih pamannya Nabi sekaligus apanya Nabi? Musuhnya Nabi. Iya, musuhnya Nabi. Itu begitu dengar Nabi Muhammad lahir, kata si Abu Lahab, Thuwaibah, kamu merdeka. Saking senengnya Rasulullah lahir. Tahu nggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Abu Lahab itu meninggalnya hina-dina. Iya, enggak, itu kena penyakit lepra, itu enggak ada yang mau megang jenazahnya, enggak ada yang mau. Itu sampai ditaruh di sumur, ditimpukin sama batu sampai akhirnya terkubur dengan sendirinya. Tahu enggak itu kata Rasulullah? Yang namanya Abu Lahab setiap hari Senin karena kegembiraan beliau lahirnya Nabi Muhammad dan membebaskan Thuwaibah pada saat itu, maka setiap hari Senin siksanya diberhentikan. Bayangin, Abu Lahab. Ya, jadi bukan berarti mau maulid ya silahkan. Ini harus kita kita saling menghormati. Ini kalau yang jamaah haji tahun kemarin mungkin masih ingat kejadian. Pak Sri mungkin masih ingat. Pak Sri tahun kemarin kan? Pak Fienso juga Fienso itu putranya Pak Suharsono namanya. Ya, itu pada kemarin itu kita bersebelahan dengan tendanya orang yang mengaku dengan nama Salafi itu. Terkenal, ada namanya Abdul Qadir Jawas itu. Dia bahas bid'ah mulu. Di Mina bayangin, bahas bid'ah.
Saya kalau mau bahas bid'ah nanti akan kita bikin ada kajiannya tentang bid'ah. Ini bid'ah, melempar begini bid'ah. Ya Allah, saya bilang kalau memang itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak terjadi di zaman Nabi, maka pemerintah Saudi yang paling bid'ah sedunia. Karena apa? Mina buat orang Indonesia. Kalau jamaah haji emples, kan Pak Sudarsono mah hajinya haji apa? Emples. Kalau haji emples itu tendanya di bawah gunung. Yang kata Rasulullah ketika ditanya tentang Mina, "Wa ma Mina ya Rasulullah?" Mina itu di mana? Di antara dua gunung. Nah, kita masih di bawah gunung. Bayangin kalau jamaah haji Indonesia yang reguler, di mana coba? Di mana? Ada di balik gunung kita itu. Masih ngelihat nggak tuh? Pak Sri itu masih ingat nggak tuh? Jamaah Indonesia yang berada di balik gunung. Emang itu tempatnya siapa? Itu tempat yang baru dibikin oleh pemerintah Saudi. Iya, itu bukan di antara dua gunung itu, di balik gunung. Makanya saya bilang, kalau itu adalah bid'ah, pemerintah Saudi paling bid'ah. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau saya ziarah itu, kalau dari Musdalifah, itu udah ada tenda-tenda. Pemerintah Saudi itu bikin tenda di Musdalifah. Itu apa nggak bid'ah itu? Harusnya mabit di Mina, orang-orang mabitnya di Musdalifah, bayangin. Ini Bapak Ibu tahu nggak nih sekarang? Ini yang baru haji kemarin sih masih belum tahu. Kalau saya kan udah tinggal di sana dari tahun 2009. Dulu yang namanya sa'i, tempat sa'i itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hanya dari Marwah ke Sofa. Dari Marwah ke Sofa itu tempat sa'i yang dulu tuh begitu, itu doang. Akhirnya apa? Karena jamaahnya sudah banyak, diperlebar. Waduh, ini bid'ah nggak kayak begini? Waduh, apalagi sekarang nih. Sholatnya Pak Sudarsono udah ke masjid belum, Pak? Udah. Pak Sri udah ke masjid belum? Mas Herawan udah ke masjid belum? Bagaimana sholat di masjid safnya? Jarak-jarak apa enggak? 1 meter 1 meter? Apa 1,5 meter? Itu bid'ah yang wajib namanya. Iya, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang apa? Yang haram, ada bid'ah yang mubah. Gitu. Belum tahu aja ilmu perbid'ahan. Udah, saya jadi kemana-mana ini bahasnya. Ya, saya kembalikan lagi. Jadi pakai sayyidina atau tidak nggak boleh kita pertentangkan. Itu sama-sama ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ke berapa tadi? Ke-12 tadi ya. Yang ke-13 adalah salam. Nah, salam ini yang ke-13. Kalau di takrib ada tambahan 1 sebelum salam. Niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Makanya di takrib itu ada berapa? Ada 18. Niat keluar dari sholat harus ada. Tapi di sini nggak perlu niat ya, memang nggak apa-apa. Nah, salam itu yang paling sempurna dalam sholat itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Dah, sampai situ doang. Saya belum pernah ada baca di fikih itu sampai akhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada. Tapi yang sempurnanya menurut Imam Nawawi juga, Banten, beliau mengatakan demikian. Yang sempurnanya dalam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Caranya, kalau Imam Ghazali bilang begini, Assalamualaikum warahmatullah. Nih, Assalamualaikum masih ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Sambil matanya ngelirik ke bagian paling kanan atau yang paling kiri. Jadi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Itu salam. Nah, yang keempat yang itu paling sempurna saya tahunya salam itu sebegitu. Yang ke-14 adalah tertib dari dari mulai sholatnya dari takbiratul ihram dan sampai akhir. Ya, ini alhamdulillah pada malam hari ini kita tuntaskan untuk rukun sholat, dan sekiranya saya cukupkan karena sudah masuk jam 9:30. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Udah, ini udah selesai kan 14. Ya. Oh, kalau sahnya masih sah sholatnya. Selama dia sujud, ya, selama dia sujud, dia masih sah sholatnya. Kalau misalnya tidak nempel, ya tidak sempurna saja, nilainya pasti berkurang. Ya, misalnya cuman jidatnya doang, gitu ya, jidatnya doang, tapi hidungnya nggak kena ke bumi, ini juga kurang sempurna. Kalau untuk masalah sahnya sah aja, karena rukunnya adalah sujud. Selama dia sujud menggunakan apa? Menggunakan jidat, ya sah aja, gitu. Tetap sah. Ya. Pada saat kapan dia ikut membaca surat ketika sholat berjamaah? Pada saat kapan kita membaca surat pada sholat berjamaah? Nah, surat itu, nih tertibnya begini. Kalau jadi imam, sebenarnya imam harus memberikan waktu sekadar makmum membaca suratul Fatihah setelah beliau imam membaca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, imam sebenarnya tuh harus berhenti dulu. Agak lama sedikit sampai kira-kira makmum bisa membaca surat apa? Al-Fatihah. Jadi makmum membaca surat Al-Fatihahnya harusnya setelah imam baca suratul Fatihah. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita boleh, misalnya makmumnya bacaannya suratnya bacaannya suratnya pendek. Misalnya sholat maghrib kan biasanya surat-surat pendek, inna a'toina. Nah, kita baca surat Al-Fatihahnya itu boleh barengan dengan apa? Dengan imam. Barengan sama imam, karena takut nanti bacaan surat imamnya pendek, inna a'tainakal kautsar, sehingga kalau kita makmum membaca surat Al-Fatihah setelah imam baca surat Al-Fatihah nggak cukup waktunya, gitu ya. Kecuali, ini harus diperhatiin nih, jawaban saya agak beda-beda semuanya nih. Kecuali orang yang masbuk, dia sholat, imam udah baca surat, maka kita baca suratul Fatihah langsung. Imamnya udah kelar, kita belum kelar baca surat apa? Al-Fatihah, maka gugur kewajiban kita untuk membaca suratul Fatihah dengan lengkap. Tapi kalau mau dilengkapi lebih baik, selama nanti makmumnya tidak ketinggalan 2 rukun fi'li. Jadi masih ketinggalan 1 ruku, misalnya kita masih baca surat Al-Fatihah sampai selesai, kira-kira masih dapat, ya insya Allah masih, kalau disempurnakan bacaan surat Al-Fatihahnya setelah selesai. Ini yang tadi ditanyain apa, Chan? Tadi membaca apa? Membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Oh, kalau membaca surat Al-Fatihah berjamaah. Oh, Setelah surat Al-Fatihah, dia kan surat pendek. Iya, kalau berjamaah, Bapak Ibu nggak usah baca suratnya, dengerin imam aja. Dengerin imam aja ya. Yang diwajibkan itu baca surat Al-Fatihah. Nah, kalau kecuali dalam sholat sirri, sholat duhur sama sholat asar, ya tetap bacanya setelah surat apa? Surat Al-Fatihah, karena nggak kedengeran makmum imamnya. Tapi kalau berjamaah di surat-surat yang jahar, yang dikeraskan, nggak usah
nggak usah dibaca, kita cukup dengerin aja. Ya Chan. Tadi saya lihat dari buku kajian kita bisa. Mm-mm. Jadi pertanyaannya, kalau sudah buka tahiyat kedua, kayaknya ada tujuan dua bisa ya pertanyaan. Mm. Ketika lupa tahiyat kedua, suka lupa tahiyat kedua, kemudian Tahiyat kedua tuh maksudnya tahiyat akhir ya? kedua, iya tahiyat kedua bukan tahiyat awal. Berarti tahiyat pertama. Pertama apa kedua? Kalau tahiyat kedua kan tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tahiyat akhir maksudnya mungkin ya, mungkin yang pertama kan gitu. Oh pertama, ya udah. Karena kalau terakhir mungkin nggak lupa ya, nggak suka lupa yang kedua. Yang pertama itu ada doa khusus nggak buat biar nggak lupa gitu? Oh, ya doa khususnya Allahumma jangan lupa. Nggak ada doa khusus gitu ya. Sholat itu tergantung kita konsentrasi ya. Kalau pikiran kita memang lagi benar-benar agak ruwet, memang biasanya lupa begitu. Tapi insya Allah semuanya pasti ada solusinya. Kalau lupa tasyahud awal itu karena bukan rukun ya. Rukun pun sama nih. Kalau misalnya dia lupa, maka dia digantikan dengan sujud sahwi gitu. Kalau untuk supaya nggak lupa gimana? Ya memang harus konsentrasi gitu. Nggak ada cara lain. Gitu ya. Nggak ada cara lain. Harus konsentrasi penuh kepada sholat yang kita kerjakan. Gitu. Nggak ada kayaknya Chan. Doa-doa khususnya yaitu Allahumma jangan lupain. Dalam berikutnya saya Apalagi Haji Sri Purwanto ada pertanyaan beliau. Pertanyaan pertama, prioritas doa pas sujud apa sampaikan dunia akhiratnya berapa? Prioritas doa pas sujud. kalau itu pernah diajarin sama Ustadz Dedi ya, itu juga boleh juga kalau kita doa di di dalam sujud itu ya. Kita kalau Habib Abdurrahman itu kemarin kalau kalian tidak bisa merangkai doa maka ucapkan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam Al-Quran begitu. Dalam Al-Quran kalau kalian minta apapun ya dengan istighfar aja boleh. Banyakin istighfar. Prioritas doa apa ya? Prioritasnya kita nggak ada yang lebih besar kecuali kehidupan di akhirat. Gitu ya? Makanya Rasulullah tuh ngasih doanya kepada Sayyidina Abu Bakar itu begitu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dzulman katsiran, dengan zalim yang banyak. Dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Illa an faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampuni saya maghfiratan, dengan ampunan yang berada di sisimu. Warhamni, dan sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan yang maha sayang. Itu. Jadi Ustadz Dedi juga boleh. Allahumma hina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'ala husnil khatimah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan sunnah, dan matikan aku dalam kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah itu penting. Husnul khatimah, mati dalam kondisi Islam, itu yang paling penting. Ulama dari Nasaih Diniyah karangan Ratibul Haddad ini, Sayyid Abdullah Al-Haddad itu pernah menceritakan para ulama zaman dulu itu kalau disuruh milih matinya di tempat tidur, mati biasa, atau mati di depan pintu rumahnya dia, tapi para ulama memilih mati di tempat tidur yang mati biasa daripada dia harus mati berjalan ke pintu, matinya mati syahid. Karena apa? Karena mereka bilang begini, karena kami nggak tahu hidayah ini akan tetap atau tidak pada saat saya berjalan dari tempat tidur menuju ke pintu rumah. Bayangin ya, ini boleh juga. Jadi kalau mau ditanya prioritas, ya prioritas yang paling akhir, yang akhirat itu yang paling penting.
Makanya saya bilang kalau mau doa ya silakan, mau doa tentang jabatan. Ya Allah udah 5 tahun kok nggak naik-naik, minta dalam sujud boleh. Tapi ya yang paling prioritas adalah apa? Ya akhirat. Gitu Chan. Ustaz, di pertanyaan kedua dari Mbak Sri, apakah ada batasan waktu yang dia sholat? Maksudnya tumakninah Ustaz, berapa waktu yang Tumak ninah waktunya tidak dijelaskan berapa, tapi yang jelas di situ Rasulullah mengatakan sahabat-sahabat mengatakan Rasulullah ketika i'tidal hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar dirinya adalah sempurna, gitu ya. Benar-benar berdiri. Thumma raka'a hatta yastawiya raki'an. Kemudian Rasulullah ruku sampai benar-benar ruku. Artinya rukunya sudah sempurna, dirinya sudah sempurna. Thumma yahwi sajidan, kemudian beliau turun untuk sujud hatta yastawiya sajidan, sampai benar-benar sempurna sujudnya. Begitu dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan tumak ninah, adalah gerakan-gerakan itu sudah sempurna dilakukan, gitu ya. Dan tanpa dengan terburu-buru, karena arti tumak ninah itu artinya tenang, gitu ya. Jadi tidak ada batasan khusus, tapi beberapa ulama yang saya baca dalam buku-bukunya mereka mengatakan sekadar bacaan subhanallah, dan menurut saya itu adalah bacaan subhanallah yang normal, bukan yang subhanallah, bukan yang cepat, tapi subhanallah yang normal, yang nggak terlalu cepat, gitu Cak. pertanyaan ketiga Ustaz, bagian mana sebaiknya waktu yang paling lama untuk dilakukan, berdiri, sujud, atau ruku? Ada ketentuannya nggak Ustaz? Itu memang di ketentuannya begitu, tumak ninah dalam setiap gerakan. Sebenarnya dari kalau ulama fikih itu dari mulai takbir Allahu Akbar, itu tumak ninah dulu sebentar, berhenti, kemudian baru baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan seterusnya, wa ana minal muslimin. Itu kemudian ada jeda sedikit, tumak ninah, baru baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Itu harusnya ada tumak ninah. Nah, tumak ninah yang di sini itu sebenarnya kalau berjamaah imam artinya hendaknya dia memperhatikan bacaan Al-Fatihahnya makmum. Jadi berhentinya sekadar makmum bisa membaca surat Al-Fatihah, gitu. Artinya kalau pertanyaan dari Pak Sri, ini ada ketentuan bagian mana ya sebaiknya yang paling lama Ustaz? Iya, semua gerakan harus tumak ninah. Waktunya sama gitu ya Ustaz ya? Iya. Iya. Pertanyaan keempat Ustaz, ketika tasyahud yang wudhu itu sebaiknya bergerak atau diam? Iya, tadi saya kalau dalam mazhab Hambali itu gerak-gerak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bergerak tetap, tapi tadi pada saat apa? Syahadu an la ilaha illallah, bergerak itu sudah. Nah, udah cukup itu. Atau mau ngikutin orang sufi juga boleh. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya, setiap ada kata Allah dia bergerak. Ya, yang paling enak ya sudah kita tinggal mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ya, pada saat asyhadu alla ilaha illallah, udah cukup itu. Cukup. Bergerak. Ya. Yang sudah kita Kalau sendirian maksudnya begini, kan Rasulullah dulu dalam konsep berjamaah ini ya. Ini biar tahu jamaah juga nih,
siapa tahu nanti dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan nggak boleh lama-lamain sholat tuh nggak boleh. Rasulullah dalam konsep berjamaah tuh begitu. Idza shalla ahadukum bin nas, kan? Idza shalla ahadukum bin nas, kalau kalian mengimami orang sholat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Baca suratul Fatihahnya juga yang ringan, bacaan suratnya juga yang ringan. Inna atoina, apalagi maghrib tuh. Kalau maghrib nggak boleh. Kalau subuh kalau Rasulullah 60 sampai 100 ayat. Ada yang mengatakan sampai 200 ayat. Zuhur kadarnya mungkin sampai Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya setengah dari Sabbihisma rabbikal a'la. Salat asar rakaat pertamanya seperti rakaat kedua di salat zuhur. Rakaat keduanya setengah daripada rakaat yang pertama. Salat maghrib Rasulullah tidak pernah membaca surat yang panjang. Ini kalau berjamaah itu yang ini aja, yang apa namanya, yang pendek-pendek gitu. Bayangin kalau bapak, karena kata Rasulullah fa inna fihimus shaghir. Kalau kalian mengimamin orang, anak kecil yang diajak ibunya sholat berjamaah supaya anak kecilnya tenang. Kalau bacanya kelamaan, ntar anak kecilnya pada bangun minta nyusu sama ibunya. Tuh kalau di Madinah pada kedengeran gak tuh? Kalau pada saat imam sholat itu ya, anak kecil sampai nangis, weh. Itu Rasulullah nggak mau kayak begitu. Fa inna fihimus shaghir wal kabir. Ada orang tua tuh di belakang. Ingat, makanya yang imam itu harus penduduk lokal situ, nggak boleh cabutan. Ini sekarang masjid-masjid ini banyak cabutan ini. Jadi nggak ngerti imamnya pada nggak keenakan sendiri. Sholat maghrib bacanya Al-Baqarah. Ya Allah, itu ojek online, begitu takbir Allahu Akbar bacanya surat Al-Baqarah. Aduh, kata ojek online, waduh ini hilang dah nih penumpang gua. Iya. Nah, karena apa? Ada orang tua yang emang semuanya sehat semua. Ada orang tua yang udah nggak kuat nggak kuat diri. Makanya kalau sholat maghrib suruh ringan, gitu. Baca yang kuliah kulhu, inna kulhu, gitu aja udah. Kan jamaah juga malah tambah seneng kan? Wah, pendek-pendek terus kan gitu. Jadi dalam sholat berjamaah tuh harus begitu. Fa inna fihimus shaghir wal kabir wadal dhaif, orang yang lemah, orang sakit ikut mau jamaah, wadal hajati, dan ada orang yang butuh mampir misalnya. Itu. Jadi ya pertanyaan tadi apa, Chan? Bacaan sujudnya itu berapa kali kalau sendiri gitu ya? Kalau sendiri, makanya Imam Ghazali kalau sendiri kalian baca 10 kali. Karena apa? Kalau kata Rasulullah fa idza shalla ahadukum, kalau kalian sholat sendiri, falyusalli kaifa yasha. Kalau dia sholat sendiri, terserah lu mau baca apa. Jangankan sholat sendiri, jangan 10, 100 juga boleh. Baca dari mulai hafalan Qur'annya juga boleh. Kalau sholat sendiri silahkan. Gitu. Tapi kalau untuk berjamaah, ingat, ini namanya kita bersosialisasi begitu. Harus peduli dengan, dalam konsep jamaah itu terkandung semua loh. Iya, jadi pemimpin harus dicintai sama makmumnya. Itu ada babnya sendiri tuh. Jangan jadi imam harus dicintai oleh makmumnya. Karena nggak boleh jadi imam bacaannya bagus tapi di masyarakatnya tukang maksiat aja. Nggak sah itu kayak begitu. Itu imam yang nggak diridhoi, wal jamaah itu karihun. Jamaahnya nggak ridho dengan imamnya, gitu ya. Maka harus tahu nih, penduduk setempat. Kalau penduduk setempat harus tahu kondisi rakyatnya tuh, makmumnya gimana. Sebelum sholat diratain dulu, istawu. Ayo jamaah dirapatkan. Ayo rapatkan barisannya, karena merapatkan barisan termasuk dari kesempurnaan sholat. Ada peringatan imam kepada masyarakat. Itu semua konsepnya banyak sekali. Artinya sekali lagi kepada pertanyaannya, kalau sendiri baca sujud itu berapa kali? Oh, banyak-banyaknya kalau sendiri. Kalau jamaah boleh 3 kali lebih, ya boleh. Kenapa enggak? Gitu aja. Enggak ada batasan. Ya. Ya. Selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya dari istri, apabila imam sholat subuh dan asar bersuara keras, gimana cara masih tahunya? Wah, batal.
batal sholatnya. Kalau udah batal nggak usah. Ya kalau kita belum sholat ya bilangin mas duhur mas. Gitu. Ya, kalau pada saat kita udah ngikut Allahu Akbar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada lain ngingetin imam tuh cuman dua. Yang laki-laki baca Subhanallah, yang perempuan baca apa? Yang perempuan nepok apa? Nepok tangan begini, bukan begini. Nepok bukan begitu, gini. Itu nggak ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, kagak ngerti juga ya mufaraqah. Pisah dengan apa? Dengan imam. Ini batal kayak gitu. Ya. Selanjutnya dari Ibu, pertanyaan dari Ibu Hajar selanjutnya. Nah, Bulin. Ketika suatu sujud kita berdoa baik yang bersama dengan baik permintaan untuk akhirat ataupun dunia. Ketika selesai sholat kita berdoa lagi, apakah sebaiknya kita berdoa yang sama dengan doa sujud atau Boleh, doa itu nggak terbatas. Yang terbaik saya lagi-lagi saya cuma pengen bilang itu kalau dunia kita akhirat kita kejar, insya Allah masalah dunia akan diatur oleh Allah. Perbaiki sholatmu maka nanti duniamu akan diperbaiki oleh Allah. Iya, begitu. Saya cuma pengen bilang begitu. Kalau masalah prioritas ya kita sendiri, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kita lebih tahu nih prioritas apa yang memang dalam kondisi yang kita hadapi gitu. Tapi ya yang jelas kalau misalnya dalam kondisi normal ya paling tidak boleh nggak baca doa seperti yang disujud ya boleh banget. Boleh banget. Tapi ingat kalau doa bersama doanya juga pakai dhamir yang bersama-sama. Kadang-kadang jamaah ini ada imam tapi jadi imam tapi doanya buat sendiri. Jadi imam Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, yang imamin apa yang makmumnya amin. Kan curang itu imam kayak begitu. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Lah makmumnya amin ya Allah. Lah makmumnya nggak kebagian. Ya, makanya doa itu nggak masalah yang manapun. Yang prioritas kita yang lebih tahu, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan perkara-perkara dunia kalian. Yang lebih utama kalau dalam kondisi normal ya minta itu yang jarang diminta oleh banyak dari kita tuh bukan berdoa tapi membaca doa. Karena kita banyak yang bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Jadi lebih baik dengan bahasa kita, boleh dengan bahasa kita yang kita mengerti. Kita nanti malam deh kita coba. Kita angkat tangan kita habis itu 2 rakaat sholat, habis itu angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalam doa tuh harus begitu dulu. Bismillah, alhamdulillah, terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca doanya atau berdoanya dengan bahasa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang sudah kami lakukan. Ya Allah, Kau tahu dosa yang sudah kami lakukan apa saja ya Allah. Bahkan kami yang melakukan dosanya sudah lupa berapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Maka dengan kasih sayang-Mu dan cinta-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya semua. Begitu. Makanya kalau kata Habib Abdurrahman benar. Udah habis sholat, udah minta Astaghfirullahaladzim. Tapi dengan diresapi, beda loh. Astaghfirullahaladzim. Kita ini istighfar tapi perlu istighfar lagi. Istighfar kita perlu diistighfarin lagi. Ya, itulah. Jadi keluar dari pertanyaan ini. Jadi yang diprioritaskan apa? Ya kita lebih tahu lah ya. Lebih tahu. Silakan. Ayo lanjut. Waalaikumsalam. Pada saat kita makmum sholat zuhur yang besar, bagaimana kita mengetahui suratan yang imam lafazkan? Karena kita tidak tahu karena imam tidak bersuara pelan dan suratan biasa. Iya, nggak usah kita ngikutin imam itu mah. Kita baca surat yang kita bisa aja. Kalau misalnya bisanya inna a'tainaka atau wal asri, sholat zuhur wal asri, sholat asar wal asri lagi sama kulhu, ya nggak apa-apa. Begitu wal asri belum selesai, diulang lagi nggak apa-apa tuh.
wal asri innal sabr. Imamnya belum kelar. Wal asri innal insana. Berulang lagi nggak apa-apa. Berulang-ulang nggak apa-apa. Kalau bisa ya agak panjang gitu. Kalau bisa. Jadi kita nggak perlu tahu imam baca surat apa gitu Chan. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari orang-orang yang Wih, ini juragan Mitsubishi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika prioritas operasi kita yang mana bekas itu selalu meneteskan darah, lukanya bisa berubah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nggak apa-apa. Darah itu memang termasuk najis dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam kondisi yang luka yang terus menetes terus nggak masalah. Sama kayak orang beser. Sama kayak orang beser. Misalnya beser beser kencing mulut gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting pada saat dia melakukan sholat dalam kondisi suci. Kalau udah lukanya sudah diperban kemudian netes ya nggak masalah. Lagi-lagi yang kayak begitu boleh gitu. Cuma penanganannya dulu di zaman Rasul ada yang begitu juga, disalahin sama Rasul. Jadi habis perang luka banyak diperban, begitu tuh dia mandi junub. Akhirnya dia mandi, gara-gara mandi lukanya menjadi menjadi kena, akhirnya mati kata Rasulullah. Waduh, seandainya orang itu punya ilmu aja dia bisa tayamum gitu. Mandinya diganti dengan tayamum, cukup gitu mandi junubnya gitu. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang luka darahnya netes ya nggak masalah. Sama seperti orang yang salis atau orang yang beser. Orang beser pada saat misalnya besernya kencing nih, udah pakai pampers, diyakini pada saat mau sholat sudah benar-benar bersih. Allahu Akbar, dalam kondisi yang memang akhirnya dia sholat kemudian keluar kencingnya, itu udah nggak batal lagi tuh, udah dimaafkan. Karena itu sebuah uzur yang nggak bisa kita hindari gitu. Selanjutnya Ustaz, Ya. dari Ibu Cici Riana Ustaz. Ini Ini pertanyaan dan pendapat dasar Ustaz. Pak Ustaz mau tanya, jadi nggak ada perbedaan tata cara sholat antara pria dan wanita ya Ustaz? nggak ada. Nggak ada. Perempuan sama, salamnya sama, kanan dulu. Yang wajib itu yang pertama itu. Yang kedua sunnah. Salam itu ya. Salam itu yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Dan nggak usah dijawab. Kalau itu nggak boleh dijawab tuh. Dalam sholat nggak boleh jawab salam. Sebelah kiri kita assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam gitu. Nggak boleh tuh. Batal malah sholatnya ya Bu Yuli ya. Jangan dijawab ya Bu Yuli ya. Bilangin sama Pak Imam Pak Doli tuh. Saya masih baru pulang haji kemarin ini. Ayo lagi nggak ada perbedaan. Selanjutnya Ustaz, dari Ibu Raja Nana Briana Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk wanita pada saat sujud ada pendapat kalau pas sujud tidak boleh dihalangi oleh tangan, jadi harus sujud sampaikan sehingga tidak terhalang. Oh iya itu mah bukan. Saya menerangkan supaya kita tidak menghalangi apa ya Ustaz? Maksudnya mau kenanya ke muka begitu ya, kebuka dong atuh mah. Kan saya udah bilang untuk aurat perempuan dalam sholat itu adalah wajah sampai rahang nih harus ditutup, jengger jangan dibuka tuh, inget tuh ya, ingetin nih perempuan nih tuh kayak Bu Yuli tuh bener tuh, jadi sampai ke rahang bukan sampai ke jengger pakai jilbabnya. Gimana, ada ini nggak nih, ada contohnya nggak nih misalnya saya pakai ini ya, pakai sarung nih, ini jilbab ini tuh kayak Bu Ruminah bener tuh gini ya. Ini kalau perempuan ini ditutupin tuh, jangan sampai sini pakai jilbabnya,
ini kelihatan, ini masuk aurat ini, harus begini tuh. Tuh, jadi jenggotnya nggak kelihatan. Tapi kalau saya mukanya mah tetap kelihatan muka laki-laki juga. Iya, biar jenggot nggak kelihatan. Tapi maksud saya tuh kalau pakai jilbab perempuan tuh begini tuh. Nah kalau pada sujud mukenanya begini, udah itu kebuka tuh mah. Ya tetap kalau sujud nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi di jidat gitu. Hah? Kalau pakai cadar juga apa namanya yang ditutup ya tetap ininya apa namanya ya, iya keningnya tetap nggak apa-apa, sujud dengan seperti itu nggak masalah. Iya, yang penting dia sujud, anggota sujudnya kena jidat sampai ke hidung, itu kena itu ke bumi. Masalah ada yang berpendapat tadi kayak tadi harus kena, ada yang juga bilang begini, kalau sujudnya itu pernah Habib Rizik juga pernah menjelaskan demikian, tapi itu fikih itu ya macam-macam. Misalnya ada laki-laki pakai serban, begitu dia sujud serbannya menjulur ke tempat sujud, lalu kita sujud di atas serban, itu nggak sah karena kita sujud di atas apa? Serban. Ya, tapi kalau saya tidak mau yang ribet-ribet, pokoknya selama jidat kita tidak terhalang oleh apapun, anggota sujud kita sudah lengkap, yang penting kita sujud di bumi, ya mau di atas serban, mau di atas apa namanya sejadah, itu sudah sujud di bumi. Yang penting anggota sujudnya itu jidatnya tidak terhalang oleh apapun. Kadang ada rambut itu ya, rambut, makanya kalau yang rambutnya gondrong suka begini itu. Jadi dia harus tidak terhalang ini apa anggota sujud ini tidak terhalang oleh apapun gitu. Gitu Jan. Ya tahu deh, Jogja ini saya nggak lupa. Wah ya, nggak boleh dong. Itu ada syaratnya itu. Syaratnya kok safarnya safar yang ada syar'i, artinya silaturahim gitu. Kalau apa namanya jalan-jalan ya selama, kalau saya sih gitu ya, selama di situ jalan-jalannya tidak maksiat. Jalan-jalan itu kan macam-macam. Kalau cuman ke Ancol gitu misalnya, pengen berwisata dari Jogja ke Ancol, pengen berwisata terus safar apa di Qashor, ya di syariat dalam fikih dilarang gitu. Tapi misalnya pengen kemana nih, pengen ke Semarang, ke rumah siapa? Ke rumah kakak, nah, boleh. Kemana? Jenguk orang sakit, boleh. Nah, kalau mana? Mau ke Pandanaran, mau ngapain? Kita mau leha-leha. Wah, safar Qashor nih, jangan. Jangan dah. Itu dilarang, dalam syariat dilarang. Tetap bepergiannya pergian yang syar'i dan ada hajat gitu. Hajat maksudnya hajat yang dibolehkan dalam syariat, silaturahim, ke rumah nenek, ke rumah temen itu ya, itu. Makanya kalau mau ke Pandanaran, mau ke Ancol ya mampir dulu ke Atin biar sholatnya bisa apa di Qashor. Mau kemana? Mau ke Atin dulu kan gitu. Di Atin ada kamar ya, tinggal pesen. Ya Bu Yuli sama Pak Imam aja mau ini, aduh ditungguin. Gitu Bu, siapa namanya, Bu Arti ya. Ayo lagi. Panang juga pernah begitu, Panang ya. Gitu Bu Arti ya. Oke. Pak Dul, wah apa kabar nih Pak Dul? Yang jadi imam yang di belakangnya persis, harusnya. Makanya dalam memilih posisi makmum ya harus tahu diri. Yang belakang imam paling tidak orang yang berkompeten untuk menggantikan imam. Kecuali imamnya ya bisa ngatur kan. Kalau dalam berjamaah kan suka begitu kan,
Ini yang di sini. Jangan yang apa namanya, yang tidak berkompeten menjadi imam berdiri di belakang imam. Kalau imam batal harusnya yang belakang. Kalau yang belakangnya nggak ngerti ya di samping kanannya. Gitu. Boleh. Maju. Gitu Jan. Alhamdulillah. Dah. Di sini ada Pak Deden. Pak Deden benar. Dari Instagram ada satu nih Tat. Instagram ada boleh. Apakah bacaan di setiap gerakan rukun sholat itu termasuk rukun atau sunnah? Ini dari Bapak Deden Novianto. Pak Deden Novianto, bacaan selain apa? Bacaan di setiap gerakan rukun sholat itu termasuk rukun atau enggak. sunnah? Bacaan di setiap rukun sholat itu namanya sunnah hay'ah. Jadi makanya sholat itu sebenarnya kalau tumak ninah aja boleh itu. Ruku nggak baca apa-apa boleh. Ya tapi rugi. Kayak orang pergi ke Madinah tapi nggak ziarah ke Nabi, rugi. Udah ke Mekah nggak tawaf. Tawaf muter doang boleh nggak? Boleh. Yang penting muter 7 kali, nggak doa nggak masalah. Ya, jadi itu semuanya sunnah hay'at namanya. Ya. Itu dari pertanyaan Instagram tuh ya. Silahkan yang lain. Ya, Bu Jamila. Admin, buka admin. Ya. Ya. Waalaikumsalam Bu Jamila. Ya.
Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada orang sepuh tapi sudah pikun, sudah lupa-lupa, tapi masih punya semangat yang tinggi gitu ya, itu sebenarnya kalau orang sudah hilang atau pikun itu sudah diangkat oleh Allah tentang kewajibannya. Jadi kewajibannya, apalagi udah pikun-pikun begitu ya, udah diangkat oleh Allah kewajibannya. Jadi kalau dia semangat sholat, biarkan. Nanti begitu rakaat pertama dia belum selesai, dibantu kalau bisa sampai selesai. Kalau bisa dibantu, masih bisa dibantu. Misalnya ibunya baru 1 rakaat udah salam, dibantu, Bu takbir, Bu ruku, Bu ini, sampai diajarin terus sampai selesai. Tapi sebenarnya dia sudah tidak ketaklif lagi. Kalau orang sudah namanya pikun, termasuknya orang yang sudah udur tua seperti itu ya, orang gila dan orang yang anak kecil juga sudah diangkat taklifnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama nggak apa-apa. Tapi kalau ditolong dibantu untuk disempurnakan sangat baik. Gitu ya Bu ya. Kalau ditolong untuk disempurnakan sangat baik. Nah, pertanyaan ya, yang pertama sudah ya. Yang kedua sekarang, apakah kalau sekarang di masa pandemi dengan jarak yang 1 meter di dalam saf itu menjadikan kita tidak sempurna sholatnya, dan apakah benar itu adalah tempat setan masuk di dalam saf tersebut? Nah, saya pengen menegaskan bahwasannya makna dalam kesempurnaan sholat itu yang dimaksud adalah sawu sufufakum, luruskan safnya gitu ya. Satu, yang pertama luruskan safnya, meskipun kita berjarak tapi safnya sudah lurus gitu ya kan, jaraknya sudah lurus. Nah yang kedua memang harus dirapatkan itu sebenarnya kaki kelingking dengan kelingking, mata kaki dengan mata kaki harus nempel, pundak dengan pundak juga harus nempel. Dan saya pikir nggak ada yang kuat dalam berjamaah seperti itu. Yang ada biasanya nempelin jari kelingking doang, ya kan? Tapi sampai mepet ini jarang itu. Harusnya tuh mepet itu begitu, mata kaki dengan mata kaki, gitu ya. Jadi pinggiran kaki dengan pinggiran kaki, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak harus nempel semua. Itu baru yang dinamakan kesempurnaan. Tapi orang sekarang banyaknya nyari kelingking orang di sini ditempelin, yang satu nggak tahu, akhirnya ngapain sih nih orang nih, dihindarin lagi. Lama-lama orang itu sholatnya ngengkang itu nanti. Pakai yang begini, saking yang ini deketin, yang ini lari terus gitu ya. Jadi kesempurnaan sholat yang dimaksud setan itu masuk, kata Rasulullah, kalian harus merapatkan barisan. Ini makna yang bukan hanya makna zahir. Makna zahirnya memang harus rapat. Nanti kalau nggak begitu setan akan masuk. Maksudnya apa? Orang Islam itu saling harus berkaitan. Kalau